Hadis yang ke-113, bab tentang memperbanyak kuah. Ini sudah berpindah bab lagi jemaah. Bab memperbanyak kuah. Kuah apa? Masakan. Ibu-ibu ya yang masak nih, perhatikan. Memperbanyak kuah untuk dibagikan kepada tetangga. Yaitu memperbanyak kuah untuk dibagi ke tetangga. Loh kok kuahnya Ustaz? Ya nanti belum kita bahas hadisnya. Dan ini juga bentuk ajaran Islam sangat peduli dengan tetangga. Ya, peduli dengan tetangga. Bagaimana hadisnya? An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Abu Dzar, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam." Telah memberiku wasiat atau telah mewasiatiku kekasihku. Kekasihku yang dimaksud oleh Abu Dzar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau sangat cinta kepada Rasul sehingga beliau mengatakan telah berwasiat kepadaku kekasihku. Yang dimaksud kekasihku menurut Abu Dzar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisalasin, dengan 3 wasiat. Dengan 3 wasiat. Dan wasiat ini bukan hanya khusus untuk Abu Dzar. Walaupun secara hadisnya itu awalnya adalah disebutkan mewasiati kepadaku, tetapi Rasul memberikan wasiat itu secara umum. Dari mana kita tahu? Lafadznya. Walaupun hadis ini sumbernya ya itu untuk apa? Untuk Abu Dzar, tetapi Rasul ini menyampaikan untuk semuanya. Kenapa? Karena nanti Abu Dzar juga menyampaikan kepada orang-orang muslim yang lain, menyebarkan juga. Apa nasihatnya? Yang pertama, asma'u wa ati'u walau li abdin mujadda'in al-atraf, mujadda'il atraf. Aku diwasiati untuk mendengar dan mentaati pemerintahmu. Aku diperintahkan untuk mendengar dan mentaati pemerintahmu, walaupun dia ya disebutkan cacat, tidak ada jarinya. Walaupun tidak ada apa? Jarinya. Fa idza sana'ta maraqatan fa aksir ma'aha. Yang kedua, Rasul memberi wasiat, kalau engkau masak, maraqatan itu masak daging, fa aksir ma'aha, maka tambah kuahnya. Masakan apa yang daging yang ada kuahnya? Hah? Sate. Sate. Ya banyak, salah satu lah. Apa Bu? Tongseng. Ya, tongseng. Ya. Ini contohnya diantaranya tongseng atau sop, ya, sop kambing, ya gitu kan. Ya, yang penting itulah daging yang dimasak berkuah. Maka Rasul mengatakan fa'aksir ma'aha, maka tambah kuahnya. Summandur ahla baitin min jironika, kalau nanti sudah matang, coba kamu lihat, barangkali ada tetanggamu ya yang bisa dikasih, ada tetangga yang bisa dibagi. Fa'asibhum minhu bima'rufin, maka bagi dia dengan cara yang baik. Bagi dengan cara yang baik. Ini wasiat Rasul yang kedua. Yang ketiga, wasolli sholata li waqtiha, dan jagalah sholat pada waktunya, dan sholatlah sesuai waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla, kalau engkau mendapati imam telah sholat, faqad
ahrazta salataka, dan engkau sudah sholat padahal tadi, wa illa fahiya nafilatun, maka boleh kalian ikut sholat yang kedua bersama imam, bagimu itu sholat sunnah. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-113 ini yang diberi judul ya oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang ya memperbanyak kuah untuk dibagi ke tetangga. Untuk dibagi ke tetangga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-113 ini, pertama, yang pertama adalah hadiah istimewa itu adalah nasihat yang baik. Saya ulangi, pelajaran dari hadis yang ke-113 ini, yang pertama adalah hadiah istimewa adalah nasihat wasiat yang baik. Dari mana kita tahu? Ini yang disebutkan oleh Abu Dzar, dia mengatakan Ausoni khalili, telah memberi wasiat kepadaku kekasihku. Apa artinya? Hadiah istimewa itu apa? Wasiat yang baik. Ya, wasiat yang baik. Kenapa dikatakan wasiat yang baik, nasihat yang baik adalah sebagai hadiah istimewa? Karena itu tanda kepedulian, tanda kasih sayang, tanda orang yang memberi nasihat itu sayang kepada orang yang dinasehati. Enggak cuman dengan apa? Bentuk kasih sayang itu enggak cuma dari berbentuk harta. Bentuk kasih sayang itu bukan cuma dari apa? Dari harta benda yang diberikan, tetapi jauh lebih itu adalah bentuk kasih sayang. Tanda kasih sayang adalah dengan memberikan nasihat, wasiat yang baik. Ya. Sebagaimana di sini Rasul memberikan wasiat kepada umatnya secara umum. Ini menunjukkan Rasul sangat sayang kepada umatnya. Atau juga seperti wasiat orang tua ke anak, ini kan tanda sayang. Le, kamu nanti kalau sudah sekolah, ya sekolah yang benar, yang rajin, ya belajar yang semangat, biar kamu jadi orang yang berguna, jadi orang yang bermanfaat. Ini kan tanda sayang. Ya, nggak peduli, ya bukan orang tua yang tidak peduli, terserah le, kamu mau sekolah mau enggak, mau belajar mau enggak, monggo lah. Jadi orang bodoh juga nggak apa-apa kamu dah. Ini orang tua yang nggak peduli sama anak. Justru orang tua yang sayang kepada anak itu memberi nasihat, bukan dibiarkan. Loh tapi kan saya sudah nasihatin anak bolak-balik masih begitu Ustadz. Kita diperintahkan untuk memberi nasihat, bukan merubah, bukan memberi hidayah. Yang ngasih hidayah itu Allah, yang merubah hati manusia itu Allah, bukan kita. Kita itu cuma diperintahkan nasihatin anak sebagai tanda kita sayang sama anak. Sama ketika suami nasihatin istrinya, kamu ini ya kalau keluar coba dipakai hijabnya yang pantas. Ini bentuk sayang suami. Kenapa? Ya, biar dia nanti di hari kiamat juga apa? Akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kamu sudah ya jangan sering-sering pakai apa? Ya pasang-pasang foto, ya pasang-pasang foto di status. Saya sebagai suami nggak pengen kalau istri itu menjadi apa? Menjadi ya apa? Dijadikan penglihatan atau dilihat apa umumnya orang. Ya. Maka nasihat demikian itu bukti kalau suami itu sayang. Ya, bukan malah suami malah dukung. Oh bagus kamu, kalau bisa yang dibuka-buka dikit lah. Ini namanya suami yang enggak benar. Ya. Ini bentuk apa? Nasihat atau istri nasihat ke suami. Ya.
Mas, ini udah waktunya sholat, kemarin saya lihat kok jenengan gak sholat 2 hari. Ya. Ini namanya nasihat. Nasihat itu adalah bentuk kasih sayang. Ya. Bukan istri yang gak peduli, biarinlah suami gak sholat, mau gak apa, gak puasa, terserah, toh nanti di hari kiamat sendiri-sendiri ono. Nah, ini namanya istri yang gak sayang ke suami namanya. Nah, kita kembali, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat seperti guru memberikan wasiat kepada murid. Kamu bisa nak, kamu memiliki kemampuan, kamu harus bisa, dan saya yakin kamu bisa dengan syarat kamu rajin semangat belajar. Ya, akan membangkitkan. Itu bentuk guru itu sayang kepada murid. Bukan murid itu sudah nggak bisa malah dibodoh-bodohin. Bodoh kamu, kapan sih kamu bisanya? Sudah bodoh dibodoh-bodohin. Sudah bodoh itu diajarin biar pinter, bukan dibodoh-bodohin. Ini namanya guru yang nggak sayang ke murid. Ya. Kata Imam Syafi'i, seandainya ilmu itu seperti suapan makanan, saya suapin pelan-pelan. Tapi ilmu kan nggak seperti makanan yang bisa disuapin begini. Ya, ini bentuk sayangnya beliau kepada para muridnya. Dan begitu juga Rasul, bentuk sayang kepada umatnya, memberikan 3 wasiat. Apa wasiat yang pertama? Wasiat yang pertama adalah Rasul mengatakan, ya, Rasul mengatakan dalam wasiat yang pertama, yaitu dengan mengatakan asma'u wa uti'u walau li abdin mujadda'il atraf, mendengarkan dan mentaati pemerintah, penguasa, ya, selama bukan dalam maksiat kepada Allah. Bukan taat semuanya, enggak, lihat dulu taatnya apa. Ya, taatnya dalam apa? Kebaikan. Ya. Jadi taatnya dalam kebaikan, maka dengarkan, taati pemerintahmu selama itu di dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, suruh berhenti lampu merah, yus berhenti. Bentuk kita mengamalkan hadis Nabi. Jangan salah, nggak cuman kita ngikutin aturan lalu lintas doang, tetapi lebih dari itu juga ada perintah Rasul, wasiat yang diberikan kepada kita untuk mentaati pemerintah. Walaupun seandainya yang mimpin itu orang yang cacat, disebutkan di sini mujadda'il atraf, yang tidak punya jari. Ya, mungkin karena dari kecil, dari lahir dia ya nggak ada jarinya, atau mungkin sakit sehingga karena sakitnya dia berat sehingga jari-jarinya misalnya harus diputus misalnya, atau nggak ada jarinya mungkin karena apalagi, karena ya sebelumnya ada dari kecil mungkin mainan petasan, ya nggak, petasan. Ada nggak orang yang ya megang petasan terus petasannya meledak kemudian jarinya putus, ada nggak? Ada, mungkin begitu juga. Intinya cacat. Walaupun yang memimpin kalian itu walaupun orang yang cacat sekalipun, dengar dan taati selama di dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, selama dalam kebaikan dan ketaatan. Ini wasiat Rasul yang pertama. Ya. Bahkan Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Wa sam'i wa ta'ati, dan dengar taat. Wa in ta'ammara 'alaika 'abdun, walaupun yang mimpin kalian adalah seorang budak. Kita diperintahkan untuk taat, bukan diperintahkan untuk memberontak. Kita diperintahkan untuk mendengar, bukan untuk bukan untuk mengumbar. Ya, tetapi kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati selama itu baik dan itu ya manfaat dan juga apa? Ya, di dalam kebaikan dan ketaatan. Ya. Maka kita dengar dan taat. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kalaupun seandainya kita diperintahkan tidak baik misalnya, ya, misalnya, maka juga belum tidak langsung kita serta merta langsung marah, angkat senjata, berontak. Tidak demikian. Itu ada caranya. Caranya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya. Naam. Ini wasiat yang pertama. Ya. Kemudian wasiat yang kedua disebutkan dalam hadis ini, wasiat Rasul yang kedua, ya, wa idza sana'ta maraqatan fa aksir ma'aha. Yang kedua, kalau engkau masak daging yang berkuah, entah apalah, ya, yang penting daging yang kasih kuah, fa aksir ma'aha, maka tambah kuahnya. Summantur ahla baitin min jironika, kemudian lihat tetanggamu, lihat barangkali ya ada yang sudah ya dia sudah mencium bau tadi masak, mungkin kan begitu ya. Maka apa kata Rasul, fa'asibhum minhu bima'ruf, maka bagi dengan cara yang baik, baginya aja dengan cara yang baik. Datengin ke rumahnya, tawarin dulu, kan kadang ada orang kan beda-beda begitu ya, tawarin, mohon maaf ini saya masak ya, masak ini sama ini, mau nggak saya anterin begitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ditanya dulu karena mungkin dia merasa mampu beli ya, kemudian langsung dikirim, apa ini, memang saya nggak mampu beli begini, saya bisa beli 1000 kali lipat misalnya ya. Ya enggak 1000 kali lipat, saya mampu beli 10 kali lipat begini ya. Maka dengan cara yang baik adalah dengan ditawarkan terlebih dahulu ya. Kalau dia mau, walhamdulillah, sebentar ya nanti saya anter. Oh saya mohon maaf saya nggak bisa, itu di rumah banyak makanan belum dimakan. Ya sudah, nggak apa-apa, cari tetangga yang lain, nggak usah sakit hati ya, sudah dicatat dengan kebaikan ya. Nah, di sini Rasul mengatakan fa'asibhum minhu bima'ruf, maka bagi ya, maka bagi ya. Loh, apa baginya kuahnya Ustaz? Kan tadi suruh nambah kuahnya. Apa nanti orang yang nggak tersinggung kalau cuma dibagi kuahnya doang Ustaz? Apalagi pas lagi lapar dibagi, udah dari pagi sudah mencium bau masakan tengklengnya, ternyata sampai dibagi dicari-cari pakai sendok, mana ini nggak ada dagingnya ini ya. Kemudian disamperin, Pak kok tadi bagi tengkleng kok nggak ada isinya Pak? Lah saya mengamalkan hadis Rasul kok, kan Rasul nyuruh kita perbanyak kuahnya dan bagi kuahnya. Maksudnya bukan demikian jemaah, maksudnya bukan kita bagi kuahnya. Artinya kalau memang seandainya masakan itu minim, sedikit ya, kalau masakannya itu sedikit nggak apa-apa, tambah kuahnya, itu level minimal begitu. Bukan berarti ngasih semangkok cuman kuahnya doang, dicari-cari bolak-balik nih nggak ada isinya, bukan itu artinya. Level minimal itu ngasih kuah minimal. Kalau memang masakannya sedikit dagingnya, ya ditambah. Misalnya nggak semuanya isinya daging, tambah tempe rebus, tambah dalamnya sayur, tambah kol sama tambah terong. Yang ibu-ibu ini paham ini biasanya nih tentang perdapuran kan begitu ya. Jadi apa? Tambah isi yang lain. Ya, nggak apa-apa seperti itu. Ya, ini artinya menambah kuah itu bukan artinya kita baginya kuah, itu level minimal kalau terbatas. Kalau memang terbatas, tambah yang lain, bukan cuman daging doang, bisa tambah yang lain isinya, begitu. Ya. Dan ditawarkan dengan cara yang baik tadi agar tidak tersinggung, agar tidak seakan-akan ini kayak menghina nih itu. Maka tawarkan dulu biar biar dia mau atau dia ya siap menerima.
Nah, kenapa di sini disebutkan Rasul wa idza sana'ta maraqatan fa aktsir ma'aha? Kenapa Rasul menyebutkan masakan daging yang berkuah? Kok enggak sayur bayam begitu? Apabila kalian masak sayur bayam, perbanyak kuahnya. Atau kacang hijau misalnya. Kenapa Rasul menyebutkan memilih marokoh? Marokoh ini adalah daging yang dicampur kuah, ada airnya. Kenapa milih itu? Bukan masakan yang lain. Bukankah masakan waktu itu juga banyak? Masakan pada zaman Rasul juga bukan cuman kurma doang, makan macam-macam. Ada roti, ada ini, ada itu. Tapi kenapa Rasul menyebutkan marokoh? Jadi apa? Karena dari masakan daging yang dimasak, apalagi direbus dengan air dan berkuah, itu memunculkan aroma. Memunculkan aroma yang apa? Aroma yang menusuk hidung, begitu. Kalau sayur bayam enggak terlalu. Kalau sayur sop, ya tergantung sop isinya apa. Kalau isinya daging kambing ya juga itu menusuk juga tuh, ya. Jadi apa? Rasul menyebutkan demikian karena memang masakan daging ini akan memunculkan aroma yang wangi. Sehingga tetangga-tetangga itu orang-orang pertama yang mencium bau masakan kita. Ya. Tambah lagi dia di rumah tetangga, ya, ketika dari pagi sudah mencium bau aroma masakan dagingnya apa? Dagingnya wangi, dia pengen nyicipin. Karena sudah mencium baunya yang wangi, yang enak, buat lapar, otomatis dia apa? Dari hidung turun ke perut. Dari hidung turun apa? Ke perut, jadi lapar, pengen ngerasain. Maka dari situ tetangga yang masak daging ini tahu diri, peka. Ya, jangan cuma ngasih baunya doang. Kasihlah tadi walaupun kuat tapi tambah yang lain. Begitu. Ditambah tetangga sudah dari pagi mencium masakannya yang enak, kemudian di rumah nggak ada apa-apa. Ada sayur, tapi sayurnya bening banget. Saking beningnya nggak ada isinya. Saking beningnya, ya. Otomatis dia pengen, ya. Otomatis dia pengen. Ditambah lagi mungkin nggak mampu beli, ya. Kemudian kenapa kita diperintahkan membagi tetangga? Karena agar apa? Agar menjaga perasaan. Menjaga perasaannya. Bagaimana dia sudah mencium bau masakan dari tadi dan mungkin dia di rumah nggak ada makanan yang sama, ya. Maka untuk menjaga perasaan bagi, ya. Karena kadang-kadang sering terjadinya keributan antara tetangga karena satu sama lain, ya, tidak apa? Peka, atau mungkin dia perasaannya kurang, nggak peduli kepada tetangganya. Coba kalau peduli, yang dari pagi bau wangi, pengen menyicipin, tahu-tahu ada yang ketuk pintu, ya, dikirim satu apa? Satu mangkok, alhamdulillah, ya. Akhirnya apa? Suudzonnya apa? Hilang. Alhamdulillah ternyata baik, saya cuman nggak cuma dari wanginya tetapi merasakan. Maka akan timbul apa? Akan timbul antara sesama tetangga itu baik. Ya. Nah, jadi kenapa Rasul di sini tadi menggunakan kalimat marokotan, yaitu masakan daging yang berkuah demikian. Dan orang sesama tetangga ketika saling memberi makanan, memberi hadiah, atau satu sama lain saling peduli, ini akan menjadikan kerukunan. Akan jadi apa? Kerukunan. Berbeda ketika sudah tidak peduli lagi, sudah. Akhirnya perasaannya pun telah tertutup. Sudah tidak peduli dengan hak tetangga. Naam. Kemudian wasiat yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa in wasalli salata wasallil salata liwaktiha, dan jagalah solat pada waktunya, ya, solat pada waktunya. Apa artinya?
Karena sholat ini adalah sebagai rukun Islam, rukun di dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat adalah perintah sholat, sehingga kita diperintahkan waktu sholat itu waktu tepat waktunya. Kenapa? Ini bukan seperti kayak bayar utang. Kalau saya nggak bisa bayar utang, besok bayarnya. Kalau sholat, ya waktunya sekarang ada, tidak ada udzur, nggak boleh kita nunda, besok aja sholat duhur, besok aja kan waktunya masih panjang. Enggak, ini bukan kayak utang. Selama kita mampu, waktunya luang, tidak ada udzur, maka jangan kita meremehkan waktu sholat. Dan sholat ini kata Nabi SAW di dalam hadisnya adalah amalan pertama yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamati as-shalah." Amalan pertama kali yang nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban setiap kita adalah sholat kita. Dari sebelum zakat, sebelum haji, sebelum yang lain dari amalan-amalan yang diperintahkan, yang pertama sholat. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, dan apabila engkau mendapati imam sholat, sedangkan engkau telah melaksanakan sholat, maka engkau tidak apa-apa, sholat ikut imam, sedangkan bagimu itu sholat sunnah. Misal contohnya begini, ya, contoh jenengan lagi safar, tadi sudah sholat, misalnya sudah sholat duhur misalnya, ya sudah sholat duhur di perjalanan, sampai rumah, sampai masjid, ya itu masih sholat duhur, maka boleh ikut sholat duhur sama imam. Walaupun tadi di jalan sudah sholat duhur, maka boleh ikut sholat bareng imam di masjid, tetapi bagi jenengan itu sholat sunnah, dan itu dibolehkan kata Rasul SAW di dalam hadis yang ke-113 tentang wasiat Rasul SAW kepada sahabat Abu Dzar. Nah, ini jamaah yang bisa kita sampaikan tentang kajian kita Adabul Mufrad, hadis yang ke-112 dan hadis yang ke-113. Semoga bisa kita mengamalkan dan semoga bisa kita jadikan sebagai ilmu untuk kita amalkan, bukan ilmu sebagai wawasan tetapi ilmu sebagai kita amalkan. Kenapa? Karena akan menjadi bekal untuk kita semuanya di hari kiamat nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.